What's your name? My name is Haruna. Nice to meet you. Nice to meet you too. وتعلمه ركنا ركنا وانظر به مغفورا مما اقرأ 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 كانت أول كلمة اقرأ 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 كانت أجمل حكمة Menghadapi perpisahan ini, pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah melindungi persahabatan dan perpisahan ini. Dengan suara ustaz memanggil dengan tegas dan masih bisa mensyariatkan guru yang dengan sabar menahan letih demi kami. Wahai guru-guruku, engkau ajarkan kami ilmu, tapi yang lebih dari itu, engkau ajarkan kami hidup. Engkau bukan hanya mengajari kami membaca kitab, tapi juga membaca diri, membaca sabar, membaca takbir, dan mencintai Allah dalam kesenian. Maafkan kami yang kadang tertidur sampai engkau menjelaskan, yang kadang tertawa sampai engkau bicara hal serius. Kami ini anak-anak yang belum siapa-siapa, tapi engkau perlakukan kami seperti calon ulama yang harus dilakukan setiap hari. Anak kita dari SD insya Allah akan melanjutkan pendidikannya di SMP akan ke SMA dan seterusnya. Yang SMA tentu ada beberapa yang melanjutkan langsung ke perguruan tinggi Hidayatullah, ada juga yang mendapatkan penugasan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah sekolah kita ini mendapatkan beberapa kepercayaan ya untuk mewakili banyak kegiatan. Ya, di antaranya adalah kita sudah mewakili sekolah kita sudah mewakili ke tingkat provinsi untuk lomba pidato bahasa Inggris. Ya, tadi ada 3 bahasa tadi. Insya Allah akan terus diasah, terus dikembangkan, terus diajarkan sejak dari SD. Kemudian yang kedua juga kita sudah berpartisipasi mengikuti Olimpiade Matematika yang dilaksanakan oleh UIN Makassar se-Sulawesi Selatan dan Barat. Dan yang terakhir adalah juara Hifdzul Quran yang diinisiasi atau di kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
pengawas Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Parepare Ustaz Hamdan yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan Sajabar bersama seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, ya, wali murid yang menghadiri penamatan putra-putrinya dari TK, SD, SMP, dan SMU yang juga kami hormati, Dewan Guru, Dewan Pengasuh, pendamping, dan adik-adikku, anak-anakku yang baik, yang tamat, dan juga yang membersamai dari kelas 1-2 yang juga kami hormati. Ada perwakilan Afwan dari DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan, Ustaz Muhammad Baiz, sekaligus Ketua Pengawas Hidayatullah Parepare. Kita akan membahas sedikit apa tujuannya pendidikan dan juga lebih khusus apa peran yang bisa diberikan Hidayatullah dalam mendidik anak-anak. Saya mulai dari surah An-Nisa ayat 9. Ya, ini tanggung jawab bersama. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini khusus kepada orang tua. Ini ayat khusus kepada orang tua yang punya anak atau punya anak didik. Dan hendaklah takut, kata Allah, bagi orang-orang tua yang punya anak atau punya anak didik. Jika sekiranya nanti anaknya, anak didiknya atau keluarganya itu kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah, di'afa. Jadi kita tidak boleh punya anak, punya anggota keluarga atau punya murid santri dalam keadaan lemah. Dalam tafsir disebutkan lemah di sini lemah imannya, lemah ilmunya, akhirnya lemah ekonominya. Nah, kalau ada anak sudah tidak kuat imannya, tidak ada ilmunya, sudah bisa dipastikan dia menjadi duafa, menjadi orang lemah. Dan dalam hadis disebutkan orang lemah itu gampang sekali dipermainkan oleh orang yang mau merusak agamanya. Bisa dibayar, bisa dibeli, bisa didolimi, dan seterusnya, karena dia tidak punya kekuatan iman, ilmu, dan finansial. Nah, kita harus takut. Kemudian setelah itu wattaqullah, takutlah kembali kepada Allah, karena ke depan, ya, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu karena dia akan menghadapi zaman beda dengan zaman yang kamu hadapi. Jadi tantangan yang kita hadapi hari ini jauh lebih berat nanti tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Masya Allah. Dulu kita, Bapak Ibu wali murid, kalau menghindarkan anak dari pergaulan bebas, kemudian yang bisa merusak pikiran dan akhlaknya, kita bilang, nak, jangan jauh-jauh bergaul, jangan jauh-jauh tinggalkan rumah, karena di luar sana banyak yang bisa merusak. Itu dulu. Sekarang tidak perlu jauh-jauh anak itu, tidak perlu keluar dari rumah anak itu, dia sudah bisa rusak dengan perkembangan alat komunikasi. Jadi tantangan kita itu jauh lebih berat dihadapi anak kita hari ini daripada anak kita, kita yang
20-an 30 tahun yang lalu. Coba bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu tantangannya akan lebih berat lagi. Menurut informasi yang kita baca dari perkembangan teknologi, bahwa pertandingan bola 10 tahun akan datang sudah bukan manusia, tapi sudah robot. Jadi itu rekayasa teknologi. Bisa saja kita dulu tidak membayangkan bahwa kita bisa tidak perlu masak di rumah, tidak perlu belanja lagi untuk kebutuhan rumah, tinggal pesan apa yang kita butuhkan. Sekarang begitu. Tidak ada lagi orang yang peduli dapurnya. Karena saya tinggal di Jakarta, Bu. Anak-anak SMA ke bawah, mahasiswa ke bawah itu sudah tidak ada yang masak. Karena tinggal pesan dan lebih murah yang dipesan daripada yang dimasak sendiri. Itu tantangannya. Nah, kalau seperti ini diperturutkan, tidak ada pendidikan, maka kita akan melahirkan anak yang manja, tidak tahu kerja. Anak yang bergantung kepada karya orang lain, tidak lagi memiliki inisiatif, kreativitas untuk menghasilkan karya sendiri. Betul-betul manusia manja yang tidak bisa bersaing. Itu namanya lemah. Diafa, dia duafa. Ya. Belum lagi masalah budaya. Masalah budaya. Tadi saya sampaikan, anak kita sudah bisa nonton, anak-anak TK, karena saya punya cucu sudah banyak yang TK, sudah bisa mengoperasikan itu namanya gadget, sudah bisa membuka fitur-fitur permainan, sudah marah kalau kita tutup, dan kalau kita tutup dia bisa buka sendiri. Itu anak TK, anak SD sudah bisa mendownload kebutuhan mereka yang mungkin saja tidak sesuai dengan agama. Jadi kalau seperti ini diperturutkan, bagaimana nanti rusaknya akhlak dan budaya anak-anak kita. Nah, ini lihat yang disebut tadi ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah wahai orang tua ketika meninggalkan anak-anak yang dalam keadaan rusak seperti itu tadi. Nah, untuk itulah alat komunikasi ini tidak bisa dihalangi. Itu zaman. Tidak mungkin ada wali murid di sini, hatta saya, pengawas, pengurus, bisa menghalangi anak-anaknya pegang handphone. Mau dijadikan, kalau ada di antara bapak-bapak sini bisa menghalangi anaknya pakai handphone dalam satu pekan, hebat sekali bapak itu. Bisa kira-kira Pak? Dan Nabi berpesan supaya tidak rusak generasi. Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Ini hadis populer sekali di dunia pendidikan karakter. Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan akhlak terbaik. Jadi memang pendidikan itu intinya membangun akhlak. Karena Nabi juga menyampaikan pada hadis yang lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang kita mau lihat dari anak-anak itu adalah akhlaknya. Memang ibu-ibu itu, bapak-bapak harus rela melepas anaknya untuk tinggal di pondok-pondok pesantren. Dosen saya, waktu saya mengambil program doktor di UIK Ibnu Khaldun Bogor, salah seorang pakar pendidikan akhlak di Indonesia adalah Profesor Dr. Didin Hafiduddin, MSc. Ya. Apa kata beliau? Bahwa pendidikan karakter yang hanya sampai sore itu tidak akan bisa melahirkan karakter dalam pengertian akhlak. Karena
itu harus membangun pikirannya, jiwanya, dan amalnya. Harus ada terintegrasi antara boarding school, asrama, dan ruang kelas. Ruang kelas itu mencerdaskan otaknya, ya. Di asrama mencerdaskan akhlaknya, ya, dengan masjid. Kemudian di lapangan terbuka mencerdaskan amalnya. Misal saya tetap harus cari pondok pesantren tempat antum sekolah. Insya Allah sejelek-jeleknya orang pesantren, dia sholat, dia baca Quran, dia baca hadis, dan dia ikut tuntunan di pondok pesantren. Ya, seperti itu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.